Perkenalkan, nama saya Rista Alfiani dengan ekor NIM 0314. Saya akan membawakan materi hukum dan pembangunan dari kelompok 3. Menurut L. Michael Hager dalam Raharjo 1986-131 menyatakan bahwa pembangunan suatu bendungan tidak akan banyak berarti apabila tidak diikuti oleh hukum mengenai pengairan. Pelaksanaan pembangunan harus memperhitungkan akibat atau dampak-dampaknya. Dengan demikian, pembangunan itu merupakan suatu usaha yang memerlukan kerjasama raksasa yang meliputi berbagai bidang secara jalin-menjalin. Jadi, pembangunan bersifat imperatif terhadap hukum. Dengan kata lain, pelaksanaan pembangunan mutlak meminta bantuan hukum untuk mengantar masyarakat ke arah pembangunan serta mengantisipasi segala akibat atau dampak yang akan timbul. Baik, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu peran hukum dalam pembangunan. Jadi di sini ada beberapa peran hukum dalam pembangunan. Yang pertama, menciptakan lembaga-lembaga hukum baru yang melancarkan dan mendorong pembangunan. Yang kedua, mengamankan proses dan hasil-hasil usaha dan kerja. Yang ketiga, memberikan legitimasi terhadap perubahan. Yang keempat, melakukan perombakan terhadap lembaga-lembaga hukum yang lama dan menggantikannya dengan lembaga-lembaga yang baru. Yang kelima, menyelesaikan perselisihan. Dan yang keenam, mengatur kekuasaan pemerintah. Selanjutnya, teori hukum dan pembangunan. Teori hukum dan pembangunan masyarakat berangkat dari pemahaman bahwa hukum bukan sekedar aturan normatif, tetapi juga merupakan instrumen yang mampu mengarahkan dinamika sosial. Hukum berperan dalam membentuk perilaku masyarakat, memberi batasan atas tindakan, sekaligus mendorong perubahan menuju tatanan yang lebih tertib dan adil. Dalam konteks pembangunan, hukum hadir untuk menjamin kepastian, melindungi hak-hak masyarakat, dan menciptakan keadilan sosial sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup manusia. Sejalan dengan itu, pembangunan masyarakat memerlukan hukum yang responsif, yakni hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Hukum yang kaku dan tidak adaptif justru dapat menghambat pembangunan, sedangkan hukum yang progresif akan menjadi pendorong lahirnya inovasi, kesetaraan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum dan pembangunan tidak dapat dipisahkan karena keduanya berjalan beriringan. Pembangunan membutuhkan kepastian hukum, sementara hukum memperoleh relevansi nyata melalui keberhasilannya menopang pembangunan masyarakat. Selanjutnya, fungsi hukum di dalam pembangunan. Fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaruan dan mengarahkan kegiatan masyarakat menuju tujuan pembangunan yang lebih teratur dan diinginkan. Hukum berfungsi sebagai pengatur untuk memberikan kepastian hukum. Ini ada beberapa fungsi utama hukum pembangunan, yaitu yang pertama, menciptakan ketertiban dan keadilan. Yang kedua, menjadi sarana pembaruan masyarakat. Yang ketiga, menyalurkan arah pembangunan. Yang keempat, memberikan kepastian hukum. Yang kelima, memacu pembangunan ekonomi. Dan yang kelima, menjadikan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Jadi, kesimpulannya, pembangunan yang bersifat multidimensional tidak dapat dilepaskan dari peran hukum. Hukum dibutuhkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan keadilan, sehingga setiap kegiatan pembangunan dapat berjalan terarah dan teratur. Melalui hukum, tujuan pembangunan diterjemahkan ke dalam norma yang mengikat, sekaligus menjadi sarana yang mengantisipasi dampak negatif pembangunan. Dalam konteks pembangunan masyarakat, hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan normatif, melainkan juga instrumen yang mendorong perubahan sosial, melindungi hak-hak masyarakat, serta menciptakan keadilan sosial. Hukum yang responsif dan progresif akan memperkuat partisipasi masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan. Dengan demikian, fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai pengatur, pendorong, serta penjamin keberhasilan pembangunan yang akhirnya bermuara pada tercapainya kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.